Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahya Faisal dengan NIM 1914348. Jurusan Asuransi Syariah semester 4B. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan jenis-jenis laporan bisnis. Jadi langsung ke pembahasan, yaitu pengertian dan penggolongan laporan bisnis. Pengertian laporan bisnis yaitu agar dapat melakukan kegiatan bisnis secara efisien. Perusahaan perlu mempunyai berbagai jenis laporan bisnis. Untuk itu, perusahaan perlu tahu bagaimana membuat laporan bisnis yang baik dan rapih. Bukan hanya perusahaan, terutama untuk pemula bisnis. Jadi, dapat disimpulkan jika suatu laporan bisnis mempunyai berbagai karakteristik seperti netral atau tidak berpihak, menyajikan data, disusun secara sistematis, menyangkut informasi eksternal maupun internal. Biasanya permintaan seperti itu diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, memiliki tujuan yang jelas bagi suatu perusahaan. Pada umumnya, penulisan laporan bisnis digunakan untuk memenuhi keperluan. Seperti contohnya, yang pertama untuk memonitoring dan mengendalikan operasional perusahaan. Misalnya laporan operasional, laporan kegiatan personal. Selanjutnya, jenis-jenis laporan bisnis. Laporan bisnis dapat digolongkan ke dalam berbagai cara menurut fungsi, subjek, formalitas, kesulitan, frekuensi, jenis, atau penampilan. Masing-masing penggolongan tersebut secara rinci dapat dijelaskan bahwa ada contoh berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama, laporan informasi atau information report. Berfungsi untuk memberikan informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Nama lain untuk information report adalah laporan perkembangan atau progress report, laporan sementara atau interim report, dan laporan triwulan. Selanjutnya ada berdasarkan subjeknya, yaitu suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen atau tempat laporan tersebut diperoleh. Sebagai contoh adanya laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelajaran, dan laporan asuransi. Selanjutnya ada berdasarkan formalitasnya, yaitu laporan formal atau long report. Laporan formal pada umumnya berbentuk panjang atau biasa disebut biasa saja, lebih dari 10 halaman dan mencakup masalah-masalah kompleks. Beda di zaman sekarang, pengertian panjang bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi. Yang ada laporan formal mencakup 3 bagian penting, yaitu yang pertama body text atau pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua prefatory part, yaitu mencakup dari sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan persetujuan, pengiriman, penghargaan, sinopsis, daftar isi, dan daftar tabel. Jadi yang ketiga, suplemen part
yaitu lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Adapun laporan informal, yaitu laporan informasi biasanya hanya mencakup badan teks. Namun demikian, sejumlah laporan informasi mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Selanjutnya ada berdasarkan kesulitannya. Biasa disebut berdasarkan keasliannya, yaitu laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kasus dari komite ataupun orang lain. Selanjutnya, laporan sukarela adalah laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Selanjutnya, laporan swasta, yaitu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Adapun berdasarkan frekuensinya, contohnya seperti laporan berkala atau periode report. Ada juga contohnya seperti laporan khusus. Kalau berdasarkan jenisnya, yaitu mencakup laporan memorandum dan laporan surat. Selanjutnya berdasarkan kegiatan proyek. Dalam melakukan suatu proyek, di sini ada 3 bagian jenis laporan. Yang pertama, laporan pendahuluan. Yang kedua, laporan perkembangan. Dan yang ketiga, laporan akhir. Adapun berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Yang pertama, agenda, resolusi, notulen, atau laporan pertemuan. Dalam penulisan pun perlu persiapan. Persiapan itu benar-benar sangat penting dalam penulisan laporan. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebelum menulis laporan, yaitu yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan membuat atau menerima laporan dalam mempersiapkan laporan bisnis. Dan yang ketiga, menemukan ide suatu gagasan. Selanjutnya, mengumpulkan bahan yang akan diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Selanjutnya, mengorganisasikan data kerangka akhir. Di sini ada laporan pokok, yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini tidak boleh disepelekan. Dalam bagian pendahuluan, yaitu ada 11 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, pemberi kuasa, yang dimana pemberi kuasa itu orang yang meminta laporan. Yang kedua, layout atau rencana presentasi. Yang ketiga, masalah biasanya didefinisikan awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan. Selanjutnya, maksud penulisan. Apa sih maksud penulisan di balik laporan bisnis itu? Elemen tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam suatu laporan bisnis. Inilah yang serupa antara lain tujuan, misi, strategi, dan sasaran. Selanjutnya ada ruang lingkup, meteorologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang dari situasi yang sedang diteliti. Definisi istilah perlu bisa dicantumkan juga. Selanjutnya, organisasi tubuh laporan bisnis. Bentuk penyusunan laporan mempunyai daya tarik tertentu yang akan mempengaruhi pembaca. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan, yaitu diantaranya cara deduktif. Yang diantaranya yang pertama, eksekutif yang sibuk, lalu lebih suka untuk menentukan dengan segera, lalu ingin mengetahui good news atau informasi netral atau santai. Selanjutnya, ingin menganalisis data lebih baik dan hal akan menjadi lebih mudah jika disimpulkan dan rekomendasi dicantumkan pada
awal laporan. Ingin mengetahui pandangan penulis dengan segera. Selanjutnya, lebih menyukai laporan yang disusun dengan cara deduktif. Di sini selanjutnya cara menyusun teks laporan. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Lalu menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Selanjutnya mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses prosedur. Lalu menyusun urutan tingkat pentingnya akses alfabet. Dan terakhir menyusun urutan tingkat formalitas. Bisa disimpulkan untuk penjelasan tadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu laporan bisnis merupakan hal yang paling penting yang digunakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, laporan bisnis bertujuan membantu manajer perusahaan atau usaha tertentu melihat titik-titik kurang atau lebih dari perusahaan agar bisa terus berkembang. Lalu pada laporan ini bisnis bagian-bagian yang tercantum di dalamnya pendahuluan, isi laporan dan penutup. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terlalu banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.